Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan mereview membandingkan antara Nike Vaporfly yang ketiga dengan Nike Vaporfly yang kedua serta ASIC Metaspeed Sky Plus setelah pemakaian 500 km. Oke, kita fokus pada Nike Vaporfly yang ketiga setelah 500 km. Apa yang terjadi? Ya, Nike Vaporfly yang ketiga setelah 500 km yang saya melihat adalah bagian upper masih sempurna, bagian upper lagi dalam ada sponnya ini masih sempurna gitu ya. Untuk bagian lem yang melekatkan upper dengan bagian midsole-nya, saya melihat lemnya masih cukup bagus baik yang di kiri maupun yang di kanan ya. Untuk bagian midsole ada sedikit garisan-garisan begini ya untuk bagian sponnya atau gabusnya begitu ya, yang menurut saya masih wajar karena ini lunak. Tapi memang berbeda dengan Nike jika kita bandingkan dengan Metaspeed Sky Plus ya, hampir nggak ada keriputan. Nike ada keriputan, yang Sky hampir tidak ada keriputan. Bagian masih bagus, bagian dalamnya seperti ini. Untuk dibandingkan dengan Metaspeed Sky Plus, bagian keriputannya untuk bagian midsole-nya ada di Nike Vaporfly yang ketiga dan tidak ada di ASIC Metaspeed Sky Plus. Bagaimana dengan midsole jika dibandingkan dengan Nike Vaporfly yang kedua? Wow, ya Nike Vaporfly yang kedua bagian midsole-nya masih ada keriputnya. Untuk lem ya seperti pada video-video yang lalu bahwa Nike Vaporfly yang kedua ini jelek sekali di lem. Ini sudah beberapa kali saya lem, masih ada sedikit mengelupas. Nah, masih bagus sih lemnya. Saya menggunakan lem. Lemnya apa saja lah menurut saya. Kalau ada yang tanya lemnya apa saja, saya bukan titipan brand atau merek tertentu untuk mengelem sepatu Vaporfly yang kedua ini, tapi saran saya pakailah lem yang water resistant. Jadi yang tahan air, itu saran saya. Dan waktu mengelem sepatu, sebaiknya sepatu dicuci bersih dan harus kering. Jadi kalau tidak dicuci sebaiknya nggak perlu dilem, pasti nggak akan merekat dengan baik gitu ya. Jadi banyak sekali komen atau DM yang masuk menanyakan lemnya apa ya, lemnya apa om, lemnya apa kak gitu ya. Ya lemnya semuanya bebas lah, asal pokoknya yang water resistant dan pada saat ngelem harus benar-benar sepatu ini bersih. Cucilah dengan bersih. Kalau perlu disikat begitu ya, cuci dengan bersih dengan air mengalir tapi bukan direndam, cuci langsung kita keringkan. Kalau mau alat pengering yang bagus apa begitu ya, ada di video saya yang lain, saya menggunakan alat pengering tersebut begitu. Dikeringkannya bagaimana? Pakai dengan alat pengering paling 6 jam sudah kering. Begitu. Kita tinggal pergi dan 6 jam pulang sudah kering. Kalau kurang mantap mungkin bisa ditambah lebih lama untuk saat kita habis mencuci sebelum kita mengelemnya 2 kali, 6 jam kali 2 dengan buat yang begitu kecil. Mungkin bisa ditampilkan di video ini alat pengeringnya. Oke, kita lanjut dulu untuk review setelah 500 km. Jadi ini ya, Vaporfly yang ketiga, ASIC Metaspeed Sky Plus maupun Vaporfly yang kedua sama-sama dengan kilometer yang hampir 500-an, sekitar 500 kilometeran ini tiga sepatu ini. Dan yang terjadi adalah untuk Nike Vaporfly yang ketiga masih kokoh dan menurut saya umurnya masih bisa bertahan 2 kali lipat, mungkin bisa 1000 km, insya Allah. Nike Metaspeed setelah 500 km bagaimana? Metaspeed Sky Plus menurut saya mungkin masih bisa untuk sampai 1000 km.
bagian bawahnya juga cukup bagus atau sangat bagus, bisa dibandingkan dengan Nike Vaporfly yang ketiga. Bagiannya sama-sama bagus, sama-sama 500 km. Kalau Nike Vaporfly yang kedua bagaimana setelah 500 km? Antara ya inilah, banyak habis begitu ya, banyak habis ya. Model lari saya masih sama, jadi ketiga ini model lari saya masih sama, tidak berubah, tapi sepertinya durability pertama, lemnya sudah mudah ngelupas. Jadi 100 km sepertinya Anda harus ngelem kalau sepatu Nike Vaporfly yang kedua. Untuk durability bagian bawahnya bagaimana? Menurut saya cukup parah. Jadi kalau Nike Vaporfly yang kedua ini menurut saya kalau 500 km saya sudah cukup kurang nyaman memakai ini. Terkadang bisa membuat kita cedera pada saat kita untuk long run dengan marathon pace atau dengan pace yang cukup tinggi. Menurut saya cukup mengkhawatirkan dan bisa membuat cedera kaki atau lutut. Itu pendapat saya pribadi, sekali lagi tidak ada endorse, bukan mau memburuk-burukan, itu real dan murni pendapat saya. Lanjutkan, untuk kondisi bagian talinya bagaimana? Untuk ketiga tipe sepatu ini, tali sepatunya baik Nike Vaporfly yang ketiga maupun Asics Metaspeed, talinya masih sangat sempurna. Untuk carbon plate-nya bagaimana setelah pemakaian 500 km? Pemakaian setelah 500 km sepertinya Nike Vaporfly yang ketiga masih sangat oke sekali. Untuk Asics Metaspeed Sky Plus untuk setelah 500 km, karbonnya bagaimana? Bones-nya bagaimana? Masih sama. My feel is the same. Untuk Nike Vaporfly yang kedua setelah 500 km, ya karena mungkin bagian bawahnya sudah mulai habis ya. Bounce-nya sih sebenarnya dari ketiga sepatu ini yang paling terasa Nike Vaporfly yang kedua menurut saya. Tapi untuk keawetan ini sangat kurang. Dan setelah 500 km bounce-nya bagaimana? Menurut saya masih enak sih untuk Nike Vaporfly yang kedua ini. Tapi kelemahannya adalah di bagian bawahnya yang cukup mudah habis dengan durability yang paling jelek dari ketiga model yang ada di depan saya ini. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk pemakaian setelah 500 km dari ketiga barang ini yang paling unggul bagaimana? Yang pertama, untuk durability saya tetap memegang yang paling awet. Nomor satu adalah Asics Metaspeed Sky Plus, nomor satu untuk durability keawetan. Nomor dua Nike Vaporfly yang ketiga yang tidak begitu jauh. Dan yang terakhir yang durability paling kurang setelah after 500 km adalah Nike Vaporfly yang kedua. Untuk spon atau daya ledak setelah 500 km, yang pertama adalah Nike Vaporfly yang kedua. Setelah itu baru Nike Vaporfly yang ketiga dan Asics Metaspeed Sky Plus. Jadi untuk bond setelah 500 km, yang pertama adalah Nike Vaporfly yang ketiga, lalu kedua adalah Nike Vaporfly yang ketiga dan Asics Metaspeed Sky Plus. Untuk berikutnya, jadi untuk carbon plate-nya setelah 500 km adalah menurut saya yang paling jelek adalah untuk 500 km ya, Nike Vaporfly yang kedua. Jadi beberapa sepatu Nike Vaporfly yang kedua saya setelah 500 km mengalami pecah pada bagian carbon plate-nya. Untuk Nike Vaporfly yang ketiga aman, carbon plate untuk Asics Metaspeed aman. Untuk Nike Vaporfly yang kedua ini setelah 500 km carbon plate-nya menurut saya ada bagian yang pecah. Tidak semua sih, tidak semua. Tapi saya memakai sepatu Nike Vaporfly ini cukup banyak gitu. Mungkin lebih dari 8 ya. Dan separuhnya setelah 500 km carbon plate-nya pecah. Taunya dari mana? Ada pernah saya review pada video-video yang lain. Demikian review compare setelah 500 km antara
Nike Vaporfly dengan Asics Metaspeed itu menurut pendapat pribadi saya. Sekali lagi, review ini adalah review jujur tanpa titipan dari endorse dari manapun, dan ini semata-mata bukan untuk menjatuhkan merek atau tipe sepatu apapun, tapi hanya untuk pengetahuan, berbagi pengetahuan dan sharing karena semata-mata hobi saya untuk berlari. Sekali lagi, tetap semangat dan salam sukses selalu. Dan satu hal, jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini. Salam sukses selalu.